Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Nah, kebid'ahan yang berkaitan dengan keyakinan ini jelas bisa mengeluarkan seseorang dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Karena bisa jadi i'tiqad yang dia yakini ini mengarah kepada kekufuran. Yang kedua, bid'ahun amaliyah. Bid'ah yang erat kaitannya dengan amaliyah, perbuatan. Wahiyya at-ta'abbudu lillahi bighairi ma syara'a. Dia adalah beribadah kepada Allah dengan tanpa apa yang disyariatkannya. Dengan tanpa yang disyariatkan olehnya. Wa dzalika bi ihdathi ibadatin lam tusyra'. Yang demikian itu terjadi dengan ihdath ibadatin lam tusyra', membuat perkara baru dalam ibadah yang tidak disyariatkan. Misalnya seseorang membuat cara beribadah yang baru dengan cara misalnya duduk bersemedi menghadap barat sambil merem di jam 12 malam, ya. Sambil misalnya membaca zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, ya, tanpa bernafas, ya. Satu kali baca tanpa bernafas, terus bernafas, baca lagi tanpa bernafas, misal begitu, ya. Jangan dipraktekkan langsung dia. Langsung dipraktek, ya. Tarik nafas ini. Nah, itu termasuk apa? Bid'ah amaliyah, ya, bid'ah amaliyah. Karena di dalam syariat tidak dijelaskan atau tidak diterangkan tentang bentuk ibadah kepada Allah dengan cara yang seperti itu. Yang kedua, awiz ziyadah awin naqs fi ibadatin masyru'ah, atau dengan adanya penambahan atau pengurangan di dalam ibadah yang disyariatkan. Ibadahnya disyariatkan tapi ditambahi atau dikurangi. Contohnya misalnya, ya, seseorang itu misalnya sholat subuh, ya, yang harusnya sholat subuh 2 rakaat tidak bisa dikosor. Dia punya keyakinan sholat subuh bisa dikosor, maka dari 2 jadi 1 misalnya, jadi 1 rakaat. Atau dia berkeyakinan bahwa sholat maghrib itu bukan 3 rakaat, tambahkan 1 rakaat. Kenapa? Karena yang lainnya genap, kenapa yang maghrib ganjil, misal gitu, ya. Akhirnya dia tambahkan 1 rakaat lagi jadi genap. Ini ibadah yang masyru'ah, yang disyariatkan, tapi kemudian ditambah atau dikurangi sehingga menjadi ibadah yang bid'ah. Kemudian yang ketiga, awil ityan bi ibadatin masyru'atin ala sifatin muhdatsah, atau menjalankan ibadah yang disyariatkan tapi dengan sifat yang baru, dengan sifat yang baru. Misalnya gimana? Misalnya seseorang sholat, kita tahu yang namanya takbiratul ihram, kedua tangan kita, ya, telapak tangan menghadap ke arah kiblat dan diangkat secara bersamaan sembari mengucapkan takbiratul ihram. Ada orang itu ketika takbiratul ihram dia angkat tangan kanannya dulu. Begitu, ya. Misalnya begitu. Ya. Gini sambil mengatakan Allah Maha Besar. Misalnya gitu, ya. Bukan takbir Allahu Akbar pakai bahasa Arab tapi pakai bahasa Indonesia. Nah, ini mendatangkan ibadah yang disyariatkan tapi dengan sifat yang baru. Sholatnya disyariatkan tapi gerakan takbiratul ihram kanan kiri dulu, ya, ini ghair masyru'ah, tidak disyariatkan, sifat yang baru.
Termasuk juga dari sisi ini, kita mendapati ada keterangan bahwa terkadang al-asl, perkara yang bersifat pokoknya dalam satu ibadah, itu masyru', disyariatkan. Tapi kemudian teknis pengamalannya ini yang muhdatsah. Ini yang pada akhirnya apa? Dibuat-buat.